Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 28 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika Allah memerlukan pengaruh baik seseorang, Allah dapat menggunakan orang tersebut untuk menyelamatkan umatnya yang tercerai-berai. Itulah Ester, orang yang tepat di tempat dan saat yang tepat pula. Anak-anak, perhatikan baik-baik cerita tentang seorang wanita lain yang hidup di negeri yang sama di saat Ester hidup, yang juga seorang wanita yang tepat di tempat dan saat yang tepat pula. Pada tahun 1959, pemerintah Irak mengambil alih rumah sakit Advent Darussalam di kota Baghdad. Para dokter dan perawat asing dipulangkan. Hanya tersisa seorang perawat Advent berkebangsaan Irak yang bernama Sohila. Ketika Sohila melihat bahwa seluruh staf rumah sakit dijabat oleh orang-orang non-Kristen, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ingat, engkau seorang Advent. Engkau harus tetap setia dan bekerja sebaik mungkin." Itulah yang Sohila lakukan. Berbulan-bulan kemudian, terjadi kontrarevolusi yang berusaha membunuh Perdana Menteri Abdul Qasim. Perdana Menteri Abdul Qasim dan beberapa pengawalnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit yang dulu milik gereja Advent. Sohila diberi tugas khusus untuk merawat Perdana Menteri Abdul Qasim. Ia melaksanakan tugasnya dengan baik dan dengan gembira. Ketika hari Sabat tiba, seperti biasa, ia libur dan pergi ke gereja. Keesokan harinya, ketika Sohila bekerja lagi, Perdana Menteri Abdul Qasim memandangnya dan berkata, "Saya tahu kemana kamu pergi kemarin. Kamu pergi ke gereja, bukan? Apakah kamu mendoakan saya?" "Oh iya, Pak. Kami semua di gereja mendoakan Bapak. Dan kalau Bapak bersedia, pendeta dan orang-orang muda di gereja kami akan datang untuk menyanyi dan berdoa untuk Bapak." Perdana Menteri Abdul Qasim berpikir sejenak dan berkata, "Katakan pada mereka, mereka boleh datang." 3 hari kemudian, pendeta Benham Arshad dan pemuda-pemuda gereja datang ke rumah sakit. Mereka menyanyi bersama. Dr. Fargo membacakan ayat Alkitab dalam Mazmur pasal 91 dan pendeta berdoa untuk Perdana Menteri Abdul Qasim. "Tolong jenguk para pengawal saya yang terluka dan menyanyilah, serta berdoalah buat mereka juga," pinta Perdana Menteri Abdul Qasim. Dan mereka menjenguk para pengawal Perdana Menteri Abdul Qasim. Anak-anak, hasil dari semua ini adalah gereja Advent diakui sebagai gereja yang sah di Irak. Saat ini terdapat gereja Advent yang cukup indah di tengah kota Baghdad. Sohila adalah orang yang tepat di tempat dan saat yang tepat pula. Allah ingin kita masing-masing menjadi orang yang tepat dimanapun kita berada saat ini. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga,
Terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu setia dan melakukan yang terbaik dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.